Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Armadiani. Saya dari kelas 3 MPD 3 pagi. Di sini saya akan membahas tentang perencanaan produksi. Yuk kita simak videonya bareng-bareng. Yang pertama adalah pengertian perencanaan produksi. Apa sih perencanaan produksi? Perencanaan produksi adalah proses untuk memproduksi barang-barang pada suatu periode tertentu sesuai dengan yang diramalkan atau dijadwalkan melalui pengorganisasian sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, mesin, dan peralatan lainnya. Selanjutnya, ada faktor yang paling penting dalam proses produksi adalah estimasi akurat dari kapasitas produktif sumber daya yang tersedia, karena perencanaan ini harus selalu mempertimbangkan ketersediaan bahan, sumber daya, dan pengetahuan tentang permintaan di masa depan. Selanjutnya, tujuan. Ada 5 tujuan dalam proses perencanaan produksi. Yang pertama, meramalkan permintaan produk yang dinyatakan dalam jumlah produk sebagai fungsi dari waktu. Maksudnya, dengan meramalkan permintaan jumlah produk, kita dapat meminimalisasi biaya dan memaksimalkan laba yang menjadikan keuntungan bagi perusahaan. Yang kedua, menetapkan jumlah saat pemesanan bahan baku serta komponen secara ekonomis dan terpadu. Maksudnya, dengan jumlah bahan baku yang tepat serta komponen ekonomis dan terpadu bisa memaksimalkan dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Yang ketiga, menetapkan keseimbangan antara tingkat kebutuhan produksi, teknik pemenuhan pesanan, serta memonitor tingkatan persediaan produk jadi setiap saat. Maksudnya, dengan keseimbangan kebutuhan produksi dan teknik pemenuhan, diharapkan produk yang diproduksi dapat memenuhi kecukupan yang diharapkan. Yang keempat, membandingkan dengan rencana persediaan dan melakukan revisi atas rencana produksi pada saat yang ditentukan. Maksudnya, dengan kita melakukan revisi atau membandingkan secara produksi, dapat membuat perencanaan produksi yang lebih baik tersusun sehingga kedepannya dapat memenuhi kebutuhan konsumen di masa yang akan datang. Yang terakhir, yang kelima, membuat jadwal produksi, penugasan, pembebanan mesin dan tenaga kerja yang terperinci sesuai dengan ketersediaan kapasitas dan fluktuasi permintaan pada suatu periode. Maksudnya, memastikan aliran produksi yang teratur dan stabil, serta mesin dapat digunakan secara maksimal dan memberikan pasokan utuh bagi konsumen, sehingga terjadinya kepuasan konsumen. Oke, tadi kita sudah membahas tentang pengertian dan tujuan dari perencanaan produksi. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Iqbal Rizky Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Rizky Maulana dengan NPM 19012003. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya. Jadi sebelumnya saya akan bertanya, jadi ada berapa sih tahapan dalam perencanaan produksi itu? Baiklah, terima kasih kepada saudara Iqbal telah memberi pertanyaan kepada saya. Saya akan menjawab pertanyaan Anda. Dalam tahapan proses perencanaan produksi, itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada routing atau penyusunan alur, yang kedua ada scheduling atau penjadwalan, yang ketiga ada dispatching atau penugasan, dan yang terakhir ada follow up atau peninjauan utang. Untuk routing dan scheduling itu termasuk dalam perencanaan produksi, sedangkan dispatching dan follow up itu termasuk dalam kontrol produksi. Yang pertama ada routing. Routing merupakan tahapan awal perencanaan dan kontrol produksi. Routing dapat disebut juga sebagai urutan operasi dan merupakan langkah penting dalam perencanaan. Ada hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu kualitas produk, karyawan, mesin dan badan yang akan digunakan, jenis, jumlah, urutan operasi pabrik, dan tempat diproduksi. Nah, yang kedua ada scheduling. Scheduling muncul setelah routing yang merupakan tahapan kedua dari penjadwalan. Maksudnya, yaitu 1. Memperbaiki jumlah pekerjaan yang harus dilakukan, 2. Mengatur operasi sesuai urutan prioritas, 3. Mengatur waktu setiap operasi. Jadi penjadwalan juga bisa disebut sebagai tabel waktu produksi, terlebih pada pabrik yang memproduksi secara bersamaan agar dapat melihat proses terkait pekerjaan dimulai dan diselesaikan pada waktu yang telah ditentukan. Ada 3 jenis penjadwalan. 1. Jadwal tujuan, 2. Jadwal operasi, dan 3. Jadwal harian. Selanjutnya ada dispatching. Dispatching merupakan langkah ketiga dalam perencanaan produksi penugasan. Artinya, memulai proses produksi berdasarkan tanggung jawab. Dispatching dapat dilakukan secara terpusat atau terdesentralisasi.
yaitu 1. Di bawah pengiriman pusat, pesanan dikeluarkan langsung oleh otoritas pusat. 2. Di bawah desentralisasi, penugasan dikeluarkan oleh departemen terkait. Dan yang terakhir dalam proses perencanaan produksi yaitu follow up. Follow up yaitu perangkat pengendalian dan berkaitan dengan evaluasi hasil dan merupakan langkah ahli dari perencanaan produksi. Di produksi ini menentukan dan menghasilkan cacatnya produk, keterlambatan, keterbatasan, kemacetan, gap, dan masalah lainnya. Dan juga sebagai tahapan mengukur kinerja yang diharapkan dengan proses kenyataan. Oke, pengertian dari perencanaan produksi yaitu perhitungan pesanan pelanggan dengan perencanaan yang melibatkan penjadwalan, perkiraan, dan memperkirakan permintaan produk di masa depan. Ada 5 jenis utama dalam perencanaan produksi. Yang pertama ada job metode atau metode pekerjaan, metode batch, metode aliran, metode proses, dan metode produksi massal. Yang pertama saya akan bahas yaitu job metode. Metode ini sebagai pembuatan produk ditangani oleh pekerja tunggal atau kelompok yang bisa berskala kecil atau kompleks. Contohnya yaitu penjahitan, juru masak, dan para profesional yang menggunakan metode pekerjaan dalam perencanaan produksi. Dikarenakan job metode berskala kecil dan relatif mudah karena pekerja sudah memiliki keterampilan yang diperlukan oleh pekerjaan ini. Dan juga peralatan khusus yang relatif kecil biasanya diperlukan dalam tugas-tugas seperti itu. Yang kedua ada metode batch. Ketika bisnismu tumbuh dan volume produksinya tumbuh bersama mereka, metode perencanaan produksi batch menjadi lebih umum dilakukan, dan pembagian kerja dibagi menjadi beberapa bagian agar suatu pekerjaan dapat dilanjutkan dan menyelesaikannya secara keseluruhan. Dalam metode batch ini membutuhkan spesialis tenaga kerja untuk setiap revisi. Selanjutnya yang ketiga itu ada metode aliran. Metode ini mirip dengan metode batch. Metode ini bertujuan untuk meningkatkan aliran material dan pekerjaan, mengurangi biaya tenaga kerja, dan menyelesaikan pekerjaan secara lebih cepat. Contoh dari metode ini yaitu jalur perakitan yang membuat televisi. Biasanya menggunakan metode ini karena diproduksi oleh sejumlah operasi yang saling berhubungan antara tahap ke-1 dan tahap selanjutnya. Yang keempat ada metode proses. Metode ini memproduksi produk dengan menggunakan urutan yang seragam dan standar, menggunakan mesin yang sangat canggih dengan produksi terus-menerus, contohnya produk otomotif yang berskala besar. Oke, yang terakhir yaitu metode produksi massal. Dalam metode ini, barang diproduksi menggunakan standarisasi tertentu seperti manufaktur raksasa, pembuatan produk kesehatan, atau obat-obatan. Jadi metode ini adalah suatu metode produksi dalam jumlah yang berskala besar dalam bidang tertentu secara terus-menerus.